Ya, terima kasih untuk teman-teman hard rocker dan Rosimun. Hard rocker itu maksudnya hard rock tapi dipelesetin tapi orang. Ya, terima kasih karena dua grup tadi sudah ikut, tidak hanya hujan air tapi juga hujan apa ini, keringat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya hujan ini bukan malapetaka, jadi harus kita terima dengan baik-baiknya. Mohon teman-teman Kiai Kanjeng siap 1-2 nomor, karena tadi sudah banyak, mungkin dengan nomor-nomor yang lain yang lebih hangat. Selamat datang untuk saudara-saudara kami dari Tanggul. Oh, Panggul apa Tanggul ya? Panggul Trenggalek, satu rombongan. Juga teman-teman Bang Wetan, teman-teman Gambang Syafaat, juga jamaah Matopat sendiri di sini. Semoga malam ini kita bisa, dengan hujan kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Malam ini ada Cak Fuad, jadi saya ingin memanfaatkan kehadiran Cak Fuad untuk jamaah Matopat Syafaat, juga teman-teman yang lain hadir di sini. Mohon Cak Fuad bisa hadir di panggung di sini bersama saya. Kita mau sampai jam berapa? Ya? Apa nak wis terang terus rampung gitu? Oke, kita sekuat-kuatnya lah. Ya, iki Pak Tani wae iki gandeng udan. Nek dhewe iki ora setuju karo udan ya mesake Pak Tani. Jadi mohon Kiai Kanjeng untuk membawakan satu lagu Pak Tani dari Plus untuk menyambut berkah hujan malam ini. Coba 2 nomor ya. Satu Pak Tani, satunya lagi yang masih ada hubungannya dengan pertanian apa? Apa? Oh, bunga rumput ya. Nah, kanggone petani bunga rumput, nah kanggone pedagang ini bunga bak. Oke, jadi 2 nomor, 1 ya, silakan. Ketomik itu sudah muni kabeh ro. Ini dibukain gandeng udan iki ya ana sing konslet barang. Basih kegedean. Kuwi basih dijilike strip rong strip. Malam ini juga kita ingat ya, malam ini persis 1 tahun erupsi Merapi. Dulu kita pas Matopat Syafaat kita peringati, dan ini 1 tahun persis malam ini. Oke, 2 nomor untuk Pak Tani dan erupsi Merapi. Siap. Oke, Oke.
Gabung aja juga. Ayo Mas Ki, sambut ya. Tepuk tangan buat Bapak kami. bukti utara semalam malam tenggelam jauh di bawah kulihat bendera jalan berkedip di perlahan dengan
sana ku berdua hanya kaca menyapu bayang. Dengan sinarnya kuning kemarang, ini aku datang sayang. Seindah mata, seindah rasa, kini aku datang sayang. Purnama terang tersaput awan, birunya rintik perlahan. Selimut api cinta, di sana ku berdua hanya kaca menyapu bayang. Dengan sinarnya kuning kemarang, ini aku datang sayang. Seindah mata, seindah rasa, kini aku datang sayang. Selaksa bunga rumput goyang bersama dalam buaya angin semilir. Selaksa bunga rumput goyang bersama dalam buaya angin semilir. Selaksa bunga rumput goyang bersama menyambut lembayung fajar hari yang baru. Menyambut lembayung fajar hari yang baru. Selaksa bunga rumput goyang bersama dalam buaya angin semilir. Selaksa bunga rumput goyang bersama dalam buaya angin semilir. Selaksa bunga rumput goyang bersama dalam buaya angin semilir. Selaksa bunga rumput goyang bersama dalam buaya angin semilir. Selaksa bunga rumput goyang bersama dalam buaya angin semilir. Selaksa bunga rumput goyang bersama dalam buaya angin semilir. Selaksa bunga rumput goyang bersama dalam buaya angin semilir. Selaksa bunga rumput goyang bersama dalam buaya angin semilir. Yang ya tepuk tangan untuk Mas Imam dan kawan-kawan. Yang lagu kedua ini katanya apa ngece apa harapan ya, mong kodanan no saire selimut api cinta ini. Karo mau lagu Pak Tan iki ayam tentrem ing desane apa mbiyen pas gawe mungkin pas lagi ayam tentrem atau memang ayam tentrem sampai sekarang. Wis tembangan aja dibahas ngono. Oke, saya kira saya ingin malam ini juga dengan situasi mungkin dekat seperti ini, mestinya kita bisa diskusi dengan Cak Fuad. Saya mohon dengan Cak Fuad malam ini kita memulai dengan yang ringan-ringan saja. Ini sudah menerima hujan itu dari Kademen, Bengkersen. Jadi mungkin bisa memulai dari belajar dari kalimat-kalimat yang sehari-hari dikenal oleh terutama oleh orang-orang Muslim, tentang kalimat-kalimat yang populer yang sangat dikenal, dan mohon Cak Fuad bisa menjabarkan sejak dari etimologi bahasanya sampai implementasinya seperti apa, dan nanti kita bisa mohon teman-teman menyimak dan kita bisa merespon, bisa mendiskusikannya dalam arti bisa konfirmasi, bisa juga menanyakan kepada Cak Fuad, juga bisa
bisa lebih pada pengalaman Anda terhadap apa yang diungkapkan Cak Fuad. Untuk itu silakan kepada Cak Fuad waktu secukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman jamaah ma'iyah Majabat Syafaat, alhamdulillah pada malam hari ini kebetulan hujan tidak henti-hentinya sampai saat ini, dan ini kita terima dengan ridho, kita terima sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ditakdirkan oleh Allah untuk bisa hadir di Majabat Syafaat ini, meskipun setiap tanggal 17 itu saya selalu punya keinginan untuk datang, tapi selalu tidak bisa. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa, dan saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal seperti disampaikan oleh Mas Tok. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Islam itu agama yang mudah. Ini menjadi dasar, menjadi sesuatu yang mendasar, oleh karena Rasulullah SAW berkali-kali menyatakan ya, bahwa agama itu mudah. Ad-dinu yusrun, kata Rasulullah, agama itu mudah. Maka yassiru, mudahkanlah, wala tu'assiru, jangan dipersulit. Ajaran Islam itu sebenarnya simple, sederhana, tidak ruwet, bahkan juga mungkin ringan, tidak berat. Seringkali yang membuat berat itu adalah kita sendiri. Saya tadi kebetulan berangkat dari perjalanan dari Malang ke Jombang, dari Sragen sampai Klaten itu lebih dari 2 jam karena macet. Di tengah-tengah kemacetan itu saya buka radio di mobil dan ada kajian agama 2 jam lebih, ya. Isinya yang sulit-sulit semua. Dari bicara tentang sholat itu sampai 2 jam lebih hanya satu sisi mengenai sholat. Pertanyaannya waktu itu dikemukakan, apakah kita bisa sholat kalau tidak ada hadis? Ya misalnya gitu. Wah, ini diuraikan panjang lebar, ya, bulat dan karu-karuan. Kok seperti sulit banget ya orang beragama Islam, ya. Padahal kalau kita mau merumuskan Islam dengan mudah, ya mudah. Tergantung kepada yang masak, ya. Oleh karena itu malam ini saya akan mencoba mengungkapkan beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Mas Tok, ya. Mudahnya, kemudahan yang ditunjukkan Rasulullah mengenai Islam itu, misalnya beliau memberikan definisi operasional. Misalnya tentang siapa itu muslim, siapa itu mukmin, siapa itu mujahid, siapa itu muhajir misalnya. Ini dalam satu hadis, dalam beberapa hadis Rasulullah menjelaskan, misalnya al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi walisanihi. Singkat saja, yang namanya orang muslim itu, kata Rasulullah, adalah orang yang muslim yang lain itu tidak disusahkan, tidak dicelakai oleh tangan dan lidahnya. Nah, ini kan definisi yang mudah. Jadi kalau mau jadi seorang muslim itu berarti menjaga lidah dan menjaga tangan supaya jangan sampai menyakiti orang lain. Itulah definisi muslim menurut Rasulullah. Jadi orang muslim adalah orang yang tangannya dan lidahnya tidak mencelakakan orang lain. Saya kira ini mudah sekali untuk diamalkan kalau kita mau, ya. Jadi selalu menjaga supaya lidah kita tidak menyakiti orang,
lidah kita tidak membuat orang terluka, demikian juga tangan kita. Ya. Tangan situ juga bisa diartikan tangan itu sendiri maupun tindakan. Ya. Jadi lidahnya, mulutnya, dan juga tangannya dalam arti tindakan-tindakannya tidak menyebabkan orang lain sengsara, orang lain celaka. Itulah Muslim. Kalau kita bicara etimologis, saya kira kita semua sudah tahu kata Islam, Muslim itu dari kata salima yang artinya selamat, yang artinya damai, yang artinya sejahtera, yang artinya jadi banyak hal-hal dari kata salam itu maknanya ada sehat, selamat, itu juga salah satu makna dari kata Islam. Misalnya ada satu ungkapan al-jismus salim, al-aqlus salim fil jismis salim. Itu terjemahan dari kata ora et labora. Ya. Akal yang sehat ada di dalam jiwa yang di dalam badan yang sehat. Nah, ini orang olahraga nih yang suka ini. Tapi kalau orang ahli jiwa mengatakan enggak. Ya, jiwa yang sehat itu ada badan yang sehat itu ada pada jiwa yang sehat. Karena banyak orang sakit fisik itu penyebabnya adalah sakit psikologis. Ya. Oke, jadi itu al-aqlus salim fil jismis salim itu bukan hadis, bukan ungkapan dari Islam, tapi itu adalah terjemahan dari ora et labora. Ya. Kemudian al-mu'min, orang mukmin itu siapa? Nabi ditanya, ya Nabi siapa sih orang mukmin itu? Ya, kalau kita ditanya siapa orang mukmin, tentunya orang yang memenuhi rukun iman yang 6 itu. Kalau Muslim yang memenuhi rukun Islam. Tapi Nabi memberikan definisi orang mukmin itu adalah man aminahun nas ala dimaihim wa amwalihim wa a'radihim. Dan yang namanya orang mukmin itu adalah orang yang manusia-manusia seluruhnya merasa aman, hartanya aman, jiwanya aman, kehormatannya dari orang yang namanya mukmin tadi. Artinya orang mukmin itu orang yang memberikan rasa aman kepada orang lain, bukan orang yang menyebabkan atau menimbulkan kecemasan. Kalau seorang mukmin berada di satu tempat, maka orang-orang yang ada di sekitar tempat itu merasa aman. Sebaliknya, kalau keberadaan seseorang itu menyebabkan kecemasan pada lingkungannya, maka menurut definisi tadi dia belum dapat disebut sebagai seorang mukmin. Tentu ini bukan hanya di tengah masyarakat, di dalam ya kehidupan yang lebih luas, berbangsa, bernegara. Seorang pemimpin mukmin itu mesti memberikan rasa aman kepada rakyatnya berkaitan dengan 3 hal, yaitu hartanya, jiwanya, dan juga martabatnya atau kehormatannya. Kalau di hadis tadi disebutkan 2 sebenarnya, yaitu harta dan jiwa. Yang kehormatan itu disebutkan dalam hadis yang lain, yaitu ketika Rasulullah menyampaikan khutbah perpisahan di Padang Arafah pada haji beliau yang terakhir. Yang terakhir itu bukan berarti Nabi haji berkali-kali. Ya, Nabi itu hanya haji dua kali. Nah, yang terakhir itu beliau menyampaikan khutbah di Arafah, panjang sekali khutbahnya, dan itu dicatat dalam sejarah, mengandung nilai-nilai yang luar biasa untuk ukuran pada waktu itu. Antara lain adalah mengenai 3 hal tadi. Nabi mengatakan, ayuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum
haramun alaikum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu itu adalah haram. Maksudnya haram itu suci, ya, adalah suci. Maka jangan sampai ada seseorang yang beriman yang menciderai orang lain dalam 3 hal tadi, yaitu hartanya, jiwanya, atau darahnya, dan kehormatannya. Para ahli sejarah mencatat ini adalah pernyataan yang luar biasa dalam hal penghormatan terhadap manusia. Isi khutbah Rasulullah itu sangat humanis. Dan 3 kata inilah yang kemudian ditiru oleh filosof-filosof barat yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan hak asasi manusia. Ini menurut tulisan Cak Nur Khalis Majid, saya baca di tulisannya berjudul Keindonesiaan dan Keislaman. Dia katakan bahwa orang barat itu sebenarnya, John Locke misalnya ketika dia mengatakan 3 prinsip, yaitu yang namanya life, liberty, dan property, itu yang menjadi prinsip HAM sekarang, atau kemudian diubah atau dikembangkan oleh Thomas Jefferson dengan mengatakan 3 hal juga, yaitu life, liberty, propertinya diganti dengan happiness, kebahagiaan. Itu semua sebenarnya adalah bersumber dari sabda Rasulullah SAW pada waktu khutbatul wada. Rasul menggunakan kata pertama adalah jiwa, yaitu darah, yang kedua harta, yang ketiga adalah kehormatan. Kehormatan ini salah satunya adalah yang disebut oleh John Locke tadi, liberty, kemerdekaan. Salah satu indikator dari kehormatan seseorang adalah ketika dia mendapatkan kemerdekaan. Ketika dia dijajah, ketika dia menjadi budak, maka kehormatannya sebagai manusia sudah runtuh. Tapi Rasul menggunakan kata kehormatan yang lebih luas dari liberty. Liberty hanya salah satu dari indikator dari kehormatan manusia atau martabat manusia. Ya, jadi dan apa yang dikatakan oleh Cak Nur ini bukan apa sekedar membanggakan diri, tapi ada catatan sejarah yang ditulis oleh orang barat sendiri, ya, bahwa mereka belajar itu semua adalah dari orang-orang timur, ya, yang dimaksud orang timur adalah orang-orang Islam pada waktu itu, karena orang Islam dulu sempat ke Eropa dan berkuasa cukup lama, beberapa abad di Spanyol, di Andalusia, ya, di Barcelona, ya. Itu semua dulu adalah di bawah Bani Umayyah. Setelah Bani Umayyah yang di Baghdad jatuh, nah, kemudian salah seorang keturunan dari Bani Umayyah namanya Abdurrahman Ad-Dakhil lari dengan pasukannya ke Eropa, dan di sanalah mereka mendirikan dinasti Umayyah. Pada saat di Timur Tengah sendiri sedang berkuasa Daulah Bani Abbasiyah. Ya. Jadi disitulah sebenarnya orang-orang Eropa yang waktu itu dalam masa kegelapan belajar tentang ilmu pengetahuan dan tentang nilai-nilai kemanusiaan kepada orang-orang Islam. Nah, jadi itu mukmin, ya, mukmin. Jadi saya ulangi, orang mukmin adalah orang yang memberikan rasa aman kepada orang lain. Saya sering, Cak Nun pernah memberikan suatu ilustrasi, ya. Manusia itu sebenarnya perannya di tengah masyarakat itu ya bisa dibedakan menjadi 5 sesuai dengan urutan hukum Islam. Ada manusia wajib, ada manusia sunnah, ada manusia mubah, ada manusia makruh, dan ada manusia haram, kan gitu. Saya kira ini sudah sering dijelaskan oleh Cak Nun. Nah, ini sebenarnya juga sesuatu yang gampang kita terapkan. Kita itu di tengah masyarakat, kira-kira tetangga-tetangga itu kalau kita pindah dari situ, apa komentarnya? Kalau komentarnya alhamdulillah wong iki pindah misalnya, itu berarti kita manusia apa itu? Paling enggak makruh. Ya,
Tapi kalau tetangga kita itu setiap hari, wah ini orang ini harus diusir dari sini, bikin kacau saja, itu namanya manusia haram. Kalau manusia mubah itu tidak ada yang tahu, ada dan tidak adanya sama saja mubah. Kalau sunnah itu manusia yang digandoli oleh masyarakatnya. Kalau pindah itu digandoli, jangan pindah sampai nanti kalau sampai pindah bagaimana ini? Kampung kita siapa yang ngurus? Nah itu manusia sunnah. Kalau wajib itu betul-betul tidak boleh pindah. Ya, jadi betul-betul digandoli untuk tidak pindah dari situ. Nah, kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga muhajir. Siapa yang disebut al-muhajiru? Ini hijrah, orang yang berhijrah. Hijrah itu di zaman Nabi itu wajib ain, fardu ain di zaman Nabi. Ya. Harus, kalau orang muslim di zaman itu tidak ikut hijrah ke Madinah, maka dia sudah dikeluarkan dari komunitas orang Islam. Kalau dia diperlakukan tidak baik oleh orang-orang kafir di Mekah, orang Islam di Madinah tidak tanggung jawab. Jadi hijrah itu merupakan satu kewajiban pada waktu itu. Tetapi suatu kali Nabi ditanya, manil muhajiru ya Rasulullah, siapa sih orang yang disebut muhajir itu? Muhajir itu orang yang hijrah. Maka Nabi mengatakan al muhajiru man hajara manahahullahu anhu. Nah, definisi ini berlaku sampai sekarang. Kata Rasulullah, muhajir itu adalah orang yang berhijrah dari apa yang tidak disukai oleh Allah. Jadi kalau kita ini barangkali setiap hari memang harus hijrah, karena setiap hari kita melihat banyak sekali hal-hal yang tidak disukai oleh Allah dan kita suka. Maka kalau kita menjadi muhajir, setiap hari kita harus bertanya apa yang harus kita hijrahi. Nah itu muhajir. Kemudian mujahid. Mujahid, pejuang, ya, orang yang melakukan jihad. Rasulullah mengatakan al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Yang namanya pejuang itu adalah orang yang berjuang mengalahkan dirinya sendiri agar dirinya itu mau tunduk kepada Allah. Itulah yang namanya pejuang. Jadi kalau pejuang tapi emosional, itu bukan pejuang, karena dia tidak bisa menundukkan dirinya sendiri. Dia berjuang tapi tidak punya perhitungan. Dia berjuang hanya mengandalkan emosi. Dia berjuang apalagi didorong oleh nafsu, maka dia bukan mujahid. Mujahid yang sejati kata Rasulullah adalah orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri supaya dia taat dan tunduk kepada Allah. Itulah mujahid. Ya. Nah, jadi ini beberapa definisi operasional yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Dengan definisi-definisi ini saya kira kita mudah untuk mengamalkan ajaran Islam. Dalam arti mudah itu bukan berarti tanpa perjuangan, harus berjuang memang, tapi berjuang untuk sesuatu yang jelas, untuk sesuatu yang nyata, untuk sesuatu yang gamblang ada di depan kita. Yang lain mungkin bisa saya ambil. Rasulullah mengatakan ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah an-nasihah. Nasihah itu apa? Sering kita terjemahkan nasihah itu ya nasihat. Dalam bahasa Indonesia nasihah itu nasihat. Memang betul. Salah satu makna dari nasihatun, nasihah itu adalah nasihat. Ya. Istilah lain dalam bahasa Arab itu mau'idhah. Makanya dulu sering kita mendengar ini acara selanjutnya adalah mau'idhah hasanah. Nah, mau'idhah itu nasihat, nasihat yang baik. Ya. Tapi kemudian sekarang yang paling banyak digunakan tausiah. Ya, setelah eranya A'akim itu, A'akim selalu pakai tausiah, mau'idhah hasanah kalah pamor, kemudian diganti dengan tausiah. Nah, tapi di dalam hadis ini ad-dinu an-nasihah itu bukan berarti nasihat.
Jadi bukan berarti agama itu adalah nasihat, bukan itu maknanya. Dan masih banyak orang yang memahami seperti itu sehingga merasa kalau setiap hari dia beri menasihat 100 orang, berarti dia sudah menjalankan agama dengan baik. Sampai orang yang dinasihati bosan. Ya. Setiap hari saya terima nasihat itu ada berapa SMS itu. Ya, yang isinya itu ya gitu-gitu saja, atau isinya juga macam-macam, nggak dipilih siapa yang diberi nasihat ini, pokoknya diantem promo aja, SMS dikirim kemana-mana, ya belum tentu cocok dengan orang yang dikirimi masalahnya. Ya. Agama dalam hadis tadi bukan ad-dinu an-nasihah, bukan agama adalah nasihat, karena nasihat di sini artinya al-wala uttam dalam bahasa Arabnya, kesetiaan sepenuhnya. Ya. Jadi agama itu adalah kesetiaan. Orang beragama itu adalah orang yang menunjukkan kesetiaan. Itulah beragama. Para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Nah, setia kepada siapa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, an-nasihatu lillah, wali kitabillah, wali rasulillah, wali a'immatil muslimin, walil muslimina amat. Setia pertama kepada Allah, 2 kepada kitab Allah, 3 kepada Rasulullah, 4 kepada pemimpin-pemimpin umat Islam, yang 5 kepada sesama umat Islam. Nah, itu harus ada rasa setia. Tentu kesetiaan kepada 5 tadi itu berbeda-beda kadarnya satu sama lain. Kesetiaan kepada Allah mutlak, kepada kitabullah mutlak, kepada Rasulullah saya kira juga begitu. Tapi kesetiaan kepada pemimpin itu kondisional, tergantung. Kalau pemimpinnya taat kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, ya tentunya baru kita taat, kita setia. Tapi kalau tidak ada kewajiban. Dengan sesama muslim juga begitu. Ya, jadi kondisional sifatnya. Teman-teman sekalian, saya kira itulah beberapa definisi ya yang saya ambilkan dari sabda-sabda Rasulullah yang saya kira sederhana, simple, dan mudah-mudahan itu kalau kita ingat-ingat kemudian bisa menjadi ukuran kita setiap hari. Saya ini muslim, itu harus bagaimana? Saya ini mukmin, saya ini ingin jadi seorang mujahid, ya, saya ini ingin jadi seorang muhajir. Nah, itu gampang sekali definisi-definisinya. Kemudian poin kedua saya ingin mengatakan juga, begitu mudahnya agama Islam itu untuk kita pahami, kita amalkan. Rasulullah memberikan rumus-rumus, terutama dalam kaitannya dengan hubungan sosial. Rumus-rumus yang simple. Misalnya Rasulullah mengatakan, sayangilah penduduk bumi, maka kamu akan disayangi yang ada di langit. Jadi kalau kita ingin disayang Allah, rumusnya gampang. Sayangilah sesama manusia. Sebaliknya kalau kita kejam kepada sesama manusia, Allah juga punya sifat kejam loh. Ya. Ini salah satu. Sayangilah penduduk bumi, maka kamu akan disayangi Allah. Hadis yang lain Rasulullah mengatakan, barang siapa yang memudahkan orang lain, maka dia akan dimudahkan oleh Allah. Barang siapa suka mempersulit orang lain, maka dia juga akan dipersulit hidupnya. Jadi rumus-rumus seperti ini saya kira perlu untuk kita hayati, kita paham. Ada Rasulullah mengatakan, man darallahu alaihi darallahu bihi wa man syaqallahu alaihi. Siapa yang suka
melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain, siapa yang suka membawa madorot untuk orang lain. Madorot itu kebalikan manfaat. Artinya siapa yang suka merugikan orang lain, dia juga akan dirugikan oleh Allah. Siapa yang suka mempersulit orang lain, dia pun akan dipersulit oleh Allah. Nah, jadi kuncinya kalau kita ini ingin hidup mudah, ya kita bikin mudah sama orang lain. Karena kalau kita mempersulit, pasti hidup kita akan sulit. Kalau di Indonesia ini konon kabarnya yang namanya pelayanan masyarakat itu masih menggunakan jargonnya, kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah, kan gitu. Nah itu harus diubah kalau kita seorang muslim. Kalau bisa dipermudah mengapa dipersulit. Kalau kita mempersulit orang terus, percayalah hidup kita juga akan sulit. Kalau kita suka mempermudah orang lain, hidup kita juga akan mudah. Ini rumus yang tidak bisa terbantahkan. Ya, jadi salah satu doa Rasulullah ini yang perlu didengar oleh orang-orang yang punya kewajiban mengurus umat manusia. Rasulullah berdoa, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fasquk alaihim. Allahumma ya Allah, siapa saja yang diberi amanat untuk mengurusi umatku, kemudian dia mempersulit, maka persulitlah dia. Persulitlah dia, kata ini doa Rasulullah kepada Allah. Jadi oleh karena itu, tidak heran kalau suatu tidak hanya pemerintah, ya, mengurusi apapun di tingkat manapun, kalau mempersulit orang lain, maka pemegang urusan itu juga akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Itu sudah merupakan rumus yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Oleh karena itu maka mudah-mudahan rumus-rumus seperti ini kita pahami untuk kita jadikan pegangan kita di dalam menjalankan kehidupan kita, terutama dalam hubungan sosial. Saya kira ini Mas Toto untuk sementara, ya, karena ini barangkali memang perlu ada selingan dulu, gitu ya. Monggo saya kembali ke Mas Toto. Nanti kalau masih ada waktu, saya bisa tambahkan lagi hal-hal yang lain. Ya, terima kasih. Matur nuwun Cak Fuad. Terus waktu yang kata ya, terus ini udannya terus ini ya siki wis rada aneh udan-udane enake nggo turu mah pengajian wis apik. Oke, saya ingin mengulas sebentar apa yang sudah disampaikan Cak Fuad. Saya kira ini mohon teman-teman sambil Kiai Kanjeng menyiapkan satu nomor dan teman-teman bisa merespon apa yang diungkapkan Cak Fuad. Apa yang saya catat di sini bahwa ajaran Islam inti kudune simpel, sederhana, dan Islam harus meringankan, tidak boleh mempersulit. Ini sama seperti juga ciri-ciri orang pintar itu juga orang yang tidak merumit-rumitkan barang yang sederhana. Bahkan sing orang sederhana itu dunia iso disederhanake. Ini lebih wong pintar itu. Tetapi ada keanehan-keanehan yang kita lihat gitu. Saya pernah ngobrol dengan almarhum Profesor Seno yang menemukan kincir untuk ambil air dari angin itu dulu kan pakai sirip itu. Jadi siripnya golek angin sih, nembe muter terus juga banyu. Lalu Profesor Seno menemukan tidak pakai sirip tapi modelnya spiral. Jadi
angin saka ngendi wae mubeng anunya apa namanya, tapi nggak laku. Padahal itu sederhana, murah. Terus saya tanya ke Profesor Seno, kenapa masyarakat tidak apa namanya, masyarakat tidak tertarik? Jawabannya Profesor Seno, ya ini kesalahan pendidikan sosial kita. Jadi semakin sederhana semakin orang dipercaya, semakin murah ini semakin dianggap orang bermutu. Kudune iki kabel sing serabut kae terus ana lampune klap-klip terus meling-meling, iki seneng. Nah, salah satu yang ditemukan oleh Profesor Seno akhirnya nggak terlalu seneng orang-orang karena terlalu gampang, terlalu mudah setiap orang bisa bikin. Ini saya kira sangat cocok sekali, kita bisa mencoba mengapresiasikan dengan apa yang kita alami sehari-hari. Jadi tadi siapa muslim ya, siapa mukmin, intinya adalah orang yang memudahkan dari lidahnya dan tangannya dan tidak mencelakakan juga dari lidahnya dan tangannya. Lidah dan tangan itu bisa dikembangkan berbagai macam hal. Yang berikutnya tentang muslim tadi, sampai ke intinya bahwa muslim itu adalah urusan selamat, damai dan sejahtera. Tadi Cak Buat sempat menyitir ora et labora ya. Yang umum itu ora et labora itu apa? Kalau bila badan yang apa Pak? Mensana in corpore sano. Jiwa yang sehat, ada badan yang sehat. Nah, sebetulnya juga harus diulang lagi. Yang sehat itu juga yang apa namanya, tidak hanya badannya yang sehat, tetapi juga jiwanya. Jadi loro-loro nih kudune. Nah, kenapa yang dikenal itu hanya yang satu itu? Mergo mbiyen yang yang melansir itu perusahaan alat-alat olahraga. Wi sejarah ngono kuwi. Jadi ora et labora ki berkaitan dengan olahraga ngono lho. Yang jiwanya yang jiwanya disembunyikan. Kuwi padahal koma gitu. Sampai ke yang mukmin tadi. Ini menyangkut soal bahwa orang mukmin adalah orang yang di sekitarnya itu merasa aman gitu. Aman dalam 3 hal tadi yang utama, ada harta dan jiwa dan martabat. Dan juga ada muhajir ini. Nah, ini muhajir kan selama ini hanya dikenal adalah orang-orang yang mengikuti Nabi dari Mekah ke Madinah. Tetapi ternyata kan Nabi juga mengutarakan lebih lanjut bahwa yang disebut hijrah itu adalah meninggalkan hal-hal yang jelek di mata Allah kepada yang lebih baik. Tidak hanya sekedar fisik ya, pergi dari tempat satu ke tempat yang lain. Juga ada mujahid ya. Ini orang yang berjihad. Saya kira mungkin nanti ini bisa ditanyakan lebih jauh ya, karena ini ada banyak tafsir yang juga bahkan menjadi keyakinan orang tentang bagaimana berjihad. Mungkin kita bisa mendiskusikan lebih jauh dengan Cak Fuad. Saya kira Cak Fuad sangat gamblang, sangat simple apa yang sudah dijelaskan. Oke, satu nomor dari Kiai Kanjeng sing rada anu ya, sing telongso ki wis udan terus telongso kan. Oke, setelah itu nanti mohon teman-teman bisa berdiskusi dengan Cak Fuad. Ini mumpung Cak Fuad ini nggak mesti setiap 17-an ke sini. Silakan Kiai Kanjeng. Pokoknya sing telongso tak larang pakai iki. Ojo nambah-nambahi grantes dan